Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat ya. Berjumpa lagi dengan Bapak. Di pertemuan kali ini kita akan belajar PPKN tema 3 subtema 2 KD 3.1 tentang gotong royong, tolong menolong, dan juga hidup sederhana. Siapkan buku catatan kalian, siapkan diri kalian, enjoy this video. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, diharapkan siswa mampu menyebutkan arti penting dari sikap gotong royong. Yang kedua, diharapkan siswa mampu menyebutkan arti penting dari sikap tolong-menolong. Yang ketiga, diharapkan siswa mampu menyebutkan arti penting dari hidup sederhana. Dan yang terakhir, diharapkan siswa mampu mempraktikkan sikap gotong royong, tolong-menolong, dan hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari yang gotong royong. Gotong royong berasal dari bahasa Jawa, yaitu gotong dan royong. Gotong artinya mengangkat, sedangkan royong artinya bersama. Jadi, gotong royong adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama, bersifat sukarela, yaitu tulus ikhlas tanpa mengharap imbalan, serta dilandasi kesadaran diri sendiri. Tanpa harus dipaksa, intinya ya. Kemudian kita lihat manfaat gotong royong. Manfaat gotong royong yang pertama yaitu meningkatkan kekompakan, kebersamaan, dan kekeluargaan. Ingat, gotong royong tidak bisa dilakukan seorang diri. Gotong royong biasanya dilakukan lebih dari 2 maupun 3 orang. Yang kedua, dapat membina hubungan baik dengan masyarakat jika itu dilakukan di masyarakat. Itu akan membuat hubungan lebih baik jika itu dilakukan di lingkungan sekolah maupun keluarga, tidak hanya di masyarakat ya. Sesuaikan dengan konteksnya di mana gotong royong itu berlangsung. Yang ketiga, dapat mempererat rasa persatuan dan kesatuan. Jelas ini terbukti ya, karena dari kita sendiri, jika kita lakukan bersama-sama, kita akan lebih mengenal satu sama lain, dan itu dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan. Yang keempat, pekerjaan menjadi lebih ringan dan juga cepat selesai. Mengapa? Karena dilakukan bersama-sama, tidak seorang diri. Maka pekerjaan akan lebih ringan dan juga cepat selesai. Tapi ingat, gotong royong ini dalam konteks yang positif, dalam hal yang positif ya. Bukan kita bergotong royong atau kerjasama dalam mencontek ketika ulangan misalnya di dalam kelas ya. Bukan seperti itu, tapi dalam hal yang positif. Untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, maksudnya kegiatan yang berat, itu akan menjadi lebih ringan. Kita masuk ke tolong-menolong. Tolong-menolong adalah sikap saling membantu untuk meringankan beban, penderitaan, maupun kesulitan orang lain, yaitu dengan melakukan sesuatu secara ikhlas tanpa mengharapkan imbalan atau balas jasa. Bedakan ketika kita menolong orang dengan kita bekerja. Nah, ketika kita bekerja, kita misalnya sudah mencapai cita-cita kita, misalnya kalian sudah menjadi dokter. Nah, itu kalian berhak untuk mendapatkan jasa atau imbalan, ya, yaitu dengan gaji atau uang. Tapi ketika kita menolong orang, kita harus ikhlas, ya. Bisa membedakan. Selanjutnya, menolong orang lain merupakan salah satu contoh sikap pengamalan sila kedua Pancasila. Dilambangkan dengan apa? Dilambangkan dengan rantai emas. Masih banyak sekali contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Silakan anak-anak cari dari sumber yang lainnya. Bapak di sini hanya mencontohkan satu dulu sesuai dengan tema kita hari ini. Kita lihat manfaat tolong-menolong. Yang pertama, memiliki banyak teman. Apabila kita menolong orang itu dengan ikhlas, tentunya kita akan semakin banyak memiliki teman, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, di lingkungan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama. Ya, kita menjadi lebih simpati, lebih empati, dan lebih respect kepada lingkungan sekitar kita tentang keadaan yang terjadi, yang kita alami sehari-hari. Yang ketiga, menciptakan rasa persatuan, kesatuan, tentram, nyaman, dan juga damai. Nah, ketika tolong-menolong itu dilakukan dengan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan, tentunya akan berdampak juga kepada diri kita, kepada lingkungan kita, yaitu akan menjadi lebih tentram, suasana akan menjadi lebih nyaman, dan juga damai. Yang keempat,
Menciptakan serta mempererat persaudaraan antar sesama. Jadi sama seperti gotong royong tadi ya. Selanjutnya masuk ke hidup sederhana. Apa itu hidup sederhana? Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan serta tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Misalnya kalian yang perempuan mempunyai pakaian bagus, nggak mungkin dong kita akan pakai misalnya hari ini pagi ini gaun, nanti siang sudah ganti lagi dengan gaun yang satunya, padahal kita tidak pergi kemana-mana. Ya, kita harus hidup sederhana itu maksudnya kita mengerem apa keinginan kita. Jadi kita utamakan kebutuhan kita daripada keinginan. Mengapa kita harus hidup sederhana? Kita harus hidup sederhana karena sikap sederhana mengajarkan dan melatih kita untuk bersikap disiplin, cermat, serta teratur dalam menggunakan harta ataupun uang. Hidup sederhana merupakan salah satu contoh sikap pengamalan sila kelima Pancasila yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Bapak harapkan di sini kalian sudah hafal Pancasila dan juga lambang dari Pancasila tersebut ya. Manfaat hidup sederhana. Orang yang hidup sederhana akan mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Ya, misalkan sepatu kalian rusak. Nah, tapi kalian juga ingin memiliki handphone. Nah, kalian harus tahu mana yang lebih diutamakan ya. Jangan meminta orang tua kalian untuk memenuhi semuanya, kedua-duanya. Jadi kita lihat kebutuhan kita itu apa, yang lebih penting itu apa ya. Yang pertama, memiliki sikap suka berbagi. Yang kedua, memiliki simpanan uang ataupun tabungan. Yang ketiga, akan senantiasa bersyukur dan juga hidup apa adanya dan tidak berlebihan. Contoh hidup sederhana. Kita lihat yang pertama, rajin menabung. Siapa di sini yang rajin menabung? Bukan rajin menabungnya di warung ya, atau di toko. Tapi maksudnya menabung itu kalian menabung di bank maupun kalian memiliki tempat tabungan sendiri, celengan sendiri. Yang kedua, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan seperti yang Bapak contohkan tadi. Yang ketiga, tidak memamerkan kekayaan yang dimiliki. Nah, tidak semuanya harus kalian pakai ya. Dan pakai apa yang seharusnya dipakai saja. Selanjutnya adalah suka berbagi dengan orang lain. Karena kita sederhana, kita juga berempati, maka kita memiliki sikap suka berbagi dengan orang lain. Karena kita memiliki kelebihan, ya, baik kelebihan harta maupun hati yang lebih nyaman dan tenang itu membuat kita ingin lebih berbagi dengan orang lain. Karena kita menabung tadi ya. Yang terakhir, tidak berlebihan dalam berpakaian, membeli makanan atau minuman, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi merupakan pertemuan kita hari ini tentang gotong royong, tolong menolong, dan juga hidup sederhana. Bapak harapkan kalian bisa mengambil materi dari yang Bapak jelaskan hari ini. Silakan nanti anak-anak catat di buku catatan kalian masing-masing. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa ditulis di kolom komentar, maupun anak-anak juga bisa langsung WA ke Bapak secara pribadi. Oke, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Tetap sehat, tetap semangat. See you and bye-bye.